أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat Mujahid TV dimanapun para sahabat berada, semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat, tetap dalam naungan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Mujahid TV, tiada kata yang patut kita aturkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus beraktivitas menambah saldo rekening kebaikan kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita sebuah jalan dan kita meyakini bahwa itu adalah jalan yang paling benar, yakni agama Islam. Para sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil faedah dari beliau Ustadz Firanda Andirja hafidhahullah ta'ala tentang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak videonya. Sungguhnya di antara cita-cita setiap mukmin adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang telah menjadi yang terbaik di sisi Allah, tentunya dia akan mendapatkan surga yang terbaik pula. Dan di antara sarana untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbi al-muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Oleh karenanya manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling berkah. Ketika suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kata Rasulullah SAW, "Akhbiruni bisyajaratin la tahatu waraquha." Kabarkanlah kepadaku wahai para sahabatku tentang suatu pohon yang di mana daun-daunnya tidak pernah gugur. Tu'ti ukulaha kullahinin, yang senantiasa memberikan buahnya setiap saat. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW berkata, "Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim." Sungguhnya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Fahadithuni ma huwa, kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ternyata pohon yang dimaksud adalah pohon korma. Para ulama menjelaskan kenapa pohon korma diperumpamakan seperti seorang muslim yang penuh dengan keberkahan. Ternyata pohon korma dari pangkal sampai ujung semuanya bermanfaat. Daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, semuanya ya. Buahnya bermanfaat tentu saja, bahkan bijinya bermanfaat. Dijelaskan oleh para ulama, seluruh bagian korma tidak ada yang terbuang, semuanya bermanfaat. Maka hendaknya seorang muslim pun demikian, dimanapun dia berada, dia memberi keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya. Jika dia berada di tengah keluarganya, maka keberadaannya dirindukan oleh istrinya, dirindukan oleh anak-anaknya. Jika dia berada di tengah keluarga besarnya, maka keberadaannya dinanti-nantikan oleh ayah dan ibunya, dinanti-nantikan oleh kakak dan adiknya. Bukan sebaliknya, seorang muslim di mana dia berada malah membuat masalah, tidak diharapkan kedatangannya, bahkan diharapkan dia tidak hadir bersama mereka. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam ketika dia bermukjizat dengan berbicara, maka ucapan yang pertama dia ucapkan, dia mengatakan, "Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Kata Nabi Isa ketika dia berbicara di hadapan kaumnya ketika masih digendong oleh ibunya, dia berkata, "Ini Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba, Allah berikan kepadaku al-kitab, maksudnya adalah Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada." Para ahli tafsir menyebutkan tentang makna kenapa Nabi Isa
disifati penuh berkah dimanapun dia berada, kembali kepada dua makna. Pertama, kana mualliman lil khair. Nabi Isa selalu mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Di setiap perkumpulan, maka dia mengajarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian tafsiran kedua, kana qadda'an li hawaijin nas. Beliau adalah orang yang suka memenuhi kebutuhan hajat-hajat orang-orang. Kalau ada orang di sekitarnya perlu sesuatu, maka sebisa mungkin beliau memenuhi kebutuhan tersebut. Beliau menghabiskan waktunya untuk membagi kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya, beliau dikatakan mubarak, yaitu Nabi yang penuh keberkahan dimanapun dia berada, karena memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian pula kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, yang juga Nabi SAW menjelaskan tentang keterbaikan, maka banyak di antara hadis-hadis tersebut yang terkait dengan berbuat baik kepada orang lain. Contohnya Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah, adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Maka jika seorang ingin menjadi suami terbaik atau lelaki terbaik di sisi Allah, jadilah dia suami yang terbaik bagi istrinya, yang paling sayang sama istrinya, yang paling mudah memaafkan istrinya, yang paling tidak pelit terhadap istrinya, yang paling care terhadap istrinya, yang siap untuk mendengar curhatan istrinya. Demikianlah kalau ingin menjadi seorang lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul ashabi khairuhum li ashabihi." Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik pertemanan, sebaik-baik teman adalah yang terbaik bagi temannya. Itu dia menjadi yang memperhatikan teman-temannya yang lain, siap mendengarkan curhatan teman-temannya. Kalau ada temannya punya keperluan, maka dia siap membantu temannya. Jadilah dia teman yang terbaik di antara teman-temannya, maka jadilah dia lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bertetangga, seorang juga punya kesempatan untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul jirani khairuhum li jarihi." Sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang terbaik bagi seseorang yang terbaik bagi tetangganya. Jika Anda ingin meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berusahalah menjadi tetangga yang terbaik. Lihatlah diri kita, apakah kita sudah menjadi tetangga yang terbaik? Sudahkah kita membagi-bagi makanan kepada tetangga-tetangga kita? Sudahkah kalau tetangga kita sakit kita menyenguknya? Sudahkah kita bertamu untuk menanyakan tentang kondisinya? Apalagi di antara kita banyak tetangganya yang susah hidupnya, banyak yang miskin hidupnya. Maka carilah kesempatan untuk meraih keterbaikan di sisi Allah dengan menjadi tetangga yang terbaik. Sebagaimana dengan membantu orang lain menjadi orang yang dirindukan dan dinantikan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, menjadikan seorang meraih keterbaikan di sisi Allah. Maka sebaliknya, jika orang dibenci oleh masyarakat karena kelakuannya, karena lisannya, dibenci oleh anak istrinya, tidak disukai oleh kedua orang tuanya, dibenci oleh teman-temannya, maka bisa jadi dia meraih keterburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih." Di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak, bukan kedudukannya di dunia, kedudukannya di sisi Allah. Kapan? Di waktu yang sangat genting, yang menentukan hidupnya neraka atau surga. Itu paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Siapa? Seorang yang ditinggalkan masyarakat karena buruk lisannya. Orang tidak nyaman dengannya. Di rumah istrinya tidak nyaman dengan dia, suka mencela istrinya, merendahkan istrinya, tidak memilih kata-kata untuk berbicara dengan istrinya, selalu mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan istrinya. Istrinya tidak nyaman dengan dia. Anak-anaknya pun tidak merindukan kedatangannya. Menjanjikan hadiah buat anak-anaknya, ternyata tidak dikasih. Tidak pernah ngobrol dengan anak-anaknya. Hanya diberi makan dan minum anak-anaknya, tidak dididik sehingga tidak ada kedekatan antara dia dan anak-anaknya. Jadilah dia tidak dirindukan oleh anak-anaknya. Di tengah keluarganya bermasalah dengan kakaknya, bermasalah dengan adiknya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, pelit terhadap orang tuanya, ingin berikan sesuatu kepada orang tuanya penuh dengan perhitungan. Jadilah dia dibenci oleh kedua orang tuanya. Orang seperti ini adalah orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada, jangan sampai dia tidak diharapkan kehadirannya. Orang bahagia kalau dia tidak datang. Orang bahagia jika dia left, meninggalkan grup, dalam grup WhatsApp misalnya. Ini tanda-tanda bahwasanya dia telah meraih keterburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Ketahuilah para ma'asyiral muslimin, para hadirin,
Sungguhnya ibadah yang terkait dengan beri manfaat kepada orang lain lebih baik daripada al-ibadah al-qasirah. Ibadah yang manfaatnya hanya pada diri sendiri. Al-ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya untuk diri dan orang lain lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tidkhuluhu fi qalbil muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaramu. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa lapar dari dirinya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh aku berjalan meluangkan waktuku untuk menemani saudaraku, memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Maka seorang hendaknya memiliki prioritas dalam beramal saleh. Jika ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, maka jadilah dia yang pertama, yang paling depan untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama orang-orang terdekatnya. Barakallahu fiikum. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau Ustaz Firanda Andirja hafizallahu taala, sarana untuk menjadi manusia yang terbaik, seharusnya kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Diumpamakan seperti buah kurma. Seluruh rangkaian daripada buah kurma, pohonnya, baik itu daunnya dan semuanya itu bermanfaat. Tidak ada satu butir kurma pun itu yang tidak bermanfaat. Tidak ada satupun rangkaian daripada buah kurma ini yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Dari mulai daunnya, ya bahkan sampai akarnya pun itu ada manfaatnya. Kemudian menjadi lelaki yang baik kepada istrinya dan keluarganya. Menjadi teman yang terbaik dan tetangga yang baik. Sebaliknya jika dia menjadi orang yang tidak baik di antara temannya, maka dia pun menjadi yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hendaknya kita memprioritaskan ibadah yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini lebih baik daripada ibadah itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, seperti puasa, i'tikaf. Ini ibadah yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Tapi ibadah yang ada kaitannya yang memberi manfaat kepada orang lain ini lebih Allah cintai, lebih mulia, lebih utama. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.